Slide presentasinya udah kelihatan? Udah, Pak. Oke. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mulai materinya hari ini. Kita lanjutkan yang kemarin. Jadi, COF itu ada berapa jenis ya? Masih ada ingat nggak? Ingat COF itu ada berapa kategori? Nih dia. Ya. COF itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah flammability, kebakaran. Ya. Yang kedua adalah toxic, beracun. Yang ketiga adalah non-flammable, non-toxic. Jadi kalau diminta untuk mengkategorikan konsekuensi itu ada 3 seperti itu. Ya ini pokoknya kalau ini terjadi kebocoran, terjadi kebakaran gitu. Kemudian kalau yang berikutnya, kalau terjadi kebocoran, terjadi keracunan. Dan yang terakhir, tidak terjadi kebakaran dan tidak keracunan. Itu adalah kategorinya. Jadi kategorikan dibagi 3. Setelah dapat 3-tiganya, seumpama ya, kemudian digabungkan. Calculate the final probability weighted consequence area. Ya, bisa digabungkan. Setelah itu baru financial consequence. Ya, jadi dari sisi itu konsekuensinya dianalogikan berapa duit gitu ya, kerugian konsekuensinya berapa gitu. Oke, itu secara umum. Nah, balik lagi, yang pertama flammable and explosive. Jadi flammable juga langsung eksplosif, kebakaran dan meledak. Cara ngitungnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah continuous release dan yang kedua adalah instantaneous release. Oke, Mas Wirya Wicaksana. Hadir Mas Wirya? Ada, Pak. Kapan kita bisa menyebut bahwa dia itu continuous release dan kapan instantaneous release? Continuous kalau kecil, Pak, lubang. Instantaneous kalau besar. Oke, itu dari sisi lubang. Terus apa lagi? Bukan hanya lubang loh ya. Tipe apinya, Pak, mungkin. Bukan. Apa? Ini dia. Masih ingat ini? Oh iya, ingat, Pak. Baru ingat. Oke, benar tadi pertama lubang. Kalau lubangnya kecil di bawah 1/4 inci gitu ya. Jadi batasnya adalah 1/4 inci. Itu pasti tipenya adalah continuous. Ya. Kalau dia di atas 1/4 inci, maka dia bisa continuous ataupun instantaneous tergantung pada pertama. Kita hitung dulu berapa yang dirilis selama 3 menit. Kenapa kok batasnya 3 menit? Karena setelah 3 menit itu biasanya kalau terjadi kebocoran, orang udah kelihatan. Oh, itu udah terjadi bocor. Orang menentukan actionnya seperti apa, nutup valve-nya mana. Kalau dihitung setelah keluar 3 menit itu jumlahnya lebih besar dari 10.000 pound. Ini berarti ABS itu apa? Satuan apa? Berat atau massa? Halo? LBS?
Berat atau massa? Massa, Pak. Massa, Massa. betul. Ya, LPS itu adalah massa, maka kalau massanya lebih dari 10.000 pound, maka tipenya adalah instantaneous. Instantaneous itu tiba-tiba. Kalau kurang dari 10.000, setelah mengalir selama 3 menit, maka dia tipenya adalah continuous. Nah, itu bedanya. Oke, jadi dari sisi massa, dihitung selama 3 menit dikeluarkan itu berapa. Oke. Nah, perhitungan flammable dan explosive consequence itu juga tergantung pada tipenya, apakah continuous ataupun instantaneous-nya. Rumusnya sama, gitu ya. A dikalikan dengan, kalau continuous itu pakainya rate. Rate itu berarti satuannya adalah per waktu, gitu ya. Bahwa LB per waktu. Kemudian yang instantaneous itu adalah massa. Yang dihitung adalah massanya. Karena instantaneous kan langsung jedung gitu kan. Dalam sekali waktu langsung keluar semua. Gitu. Itu adalah ya massanya yang dimasukkan ke perhitungan. Faktor A dan B itu didapatkan dari tabel yang ini kemarin. Ya. Faktor A dan B-nya ada dari sini. Ini A dan B-nya. Apakah dia gas atau liquid? Ya. Apakah dia auto ignition likely ataupun not likely. Ya. Di tempat saya lagi azan bentar, kita break sebentar ya. Setelah azan nanti kita lanjutkan lagi.
Oke, kita lanjutkan ya. Kalau yang kosong, yang abu, warna abu gini, itu artinya dia tidak punya, gitu ya, nggak ada, nggak mungkin itu terjadi. Gitu. Oke, terus kemungkinan ini terjadi enggaknya gimana? Yang kemarin seperti yang kemarin sudah saya jelaskan, itu adanya di appendix belakang, appendix berapa ya probability itu? Benar. Nah ini ya, di tabel 3A titik 3.3 specific event probability. Ini adalah contohnya yang continuous, release, auto ignition likely. Auto ignition itu artinya prosesnya itu ada temperatur saat di prosesnya itu di atas auto ignition temperatur. Ya. Jadi fluidanya itu temperaturnya itu di atas auto ignition temperatur. Maka untuk C6, C8 kemungkinan terjadinya jet fire itu adalah 100%. Ini tabel ini maksudnya itu. Ya. Kalau C17, C25 kemungkinannya jet fire-nya 50%. Full fire itu 50% juga. Jadi kalau nggak jet fire ya full fire gitu. Oke. Balik lagi ke tabel ini. Jadi itu adalah auto ignition sama auto ignition likely sama not likely-nya. Yang tabel 4.8 itu adalah untuk komponen damage. Yang tabel 4.9 itu adalah untuk personal injury. Ya, di sini tabel 49 ada personal injury, satunya damage. Kalau yang ini itu satunya British, LB dan lain sebagainya. Kalau yang ada M-nya itu adalah kalau Anda pakai satuannya adalah standar internasional SI. Ya. Oke. Nah, kemudian adalah tipe-tipe kebakarannya. Tipenya itu ada banyak, ada VC, vapor cloud explosion, ada flash fire, ada fireball. Kalau self dispersion ya dia ke lingkungan aja gitu. Keluarnya ke lingkungan saja. Dan ada juga full fire. Ya. Nah, ini adalah final state-nya. Kalau instantaneous final stage-nya gas gitu seumpama no ignition. Ya. Itu tipe rilisnya nanti adalah safe dispersion. Ya, aman ke lingkungan saja gitu. Kalau di atas auto ignition temperatur, maka yang terjadi adalah fireball. Kalau di bawah gimana? Kalau di bawah bisa terjadi late ignition, tipenya VCE dan flash fire. Kalau early ignition-nya adalah tipenya nanti kemungkinannya adalah fireball. Ini adalah untuk instantaneous type release. Berikutnya adalah untuk continuous type release. Ya, mirip seperti ini. Anda bisa baca sendiri. Di sini ada jet fire juga. Ya, flash fire. Oke, sekarang kita kemarin sudah sih sebenarnya. VCE adalah vapor cloud explosion. The explosion resulting from the ignition of the cloud of flammable vapor, gas or mist, in which the flame speed accelerate to sufficiently high velocity to produce significant overpressure. Yang terjadi kemarin terjadi di Balongan ya. Seperti ini. Oke. Berarti udah ya vapor cloud ya. Kemudian flash fire adalah sudden intense fire caused by ignition of mixture of air and dispersed flammable substance such as solid, including dust, flammable or combustible liquid such as aerosol, fine mist, or flammable gas. It is
characterized by high temperature, short duration, and rapidly moving frame front. Jadi kalau flash fire, coba boom sekali gitu ya. Ini kemarin juga sudah kayaknya ya, yang tangki ya. Nah, jet fire, the fire type resulting from the discharge of liquid, vapor or gas into free space from the orifice, the momentum of which induce the surrounding atmosphere to mix with the discharge material. Contoh jet fire, bentar, saya salah share ya. Oke, saya share ulang, include computer sound ya. Oke. Ini adalah jet fire test. Nah, ya, kalau jet fire test itu kayak suara ada jet gitu. Dan terus menerus ya. Oke. Berikutnya adalah pool fire. Pool fire is turbulent diffusion fire burning above a horizontal pool of vaporizing hydrocarbon fuel where the fuel has zero or low initial momentum. Oke, ini ya contoh bentuknya ya. Seperti itu. Jadi kayak ada penampungan gitu ya, ada fluida yang mudah terbakar terus terbakar. Itu pool fire kayak apa ya, pool itu di kolam renang ya. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi tipe-tipenya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Masih aman? Oke ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang threshold limit for thermal radiation and overpressure sometimes referred to as an impact criteria were used to calculate the consequence area for the particular event outcome. Oke. Kalau komponen ada dua kan tadi ya, komponen damage sama personal injury. Jadi masing-masing ada threshold limitnya. Kalau explosion overpressure itu kalau threshold limitnya adalah 5 PSIG. Thermal radiation itu 12.000 BTU per hour per feet square. Untuk jet fire, pool fire, dan firewall. Untuk flash fire adalah 25% of area within the lower flammability limit of the cloud when ignited. Itulah thresholdnya. Kemudian untuk personal injury kriteria juga punya explosion overpressure itu adalah 3 PSIG, thermal radiation-nya adalah 4.000, dan flash fire adalah the LFL, the lower flammability limit of the cloud when ignited. Jelas threshold batasnya ya. Nah, tadi itu adalah jenis-jenisnya dan kita bisa menghitung gitu ya. Berapa sih konsekuensinya gitu. Nah, kita bisa menghitung berapa nilai konsekuensi analisisnya untuk rate sekian. Gitu. Oke, ngitung rate-nya gimana? Kemarin sudah. Ngitung massa gimana? Kemarin sudah juga ya. Oke, nah, tapi konsekuensinya itu juga ada adjustment-nya. Adjustment of consequence area to account for mitigation system.
mirip dengan POF. Itu kan GFF ya. Kali damage factor sama FMS. GFF itu kan secara umum. Damage factor itu dan FMS adalah adjustment kan. Berdasarkan equipment kita, berdasarkan damage factor atau damage mechanism yang ada. Yang FMS adalah berdasarkan manajemen sistem yang ada. Mirip dengan itu, ini adalah adjustment untuk COF berdasarkan mitigation system. Jadi kalau seandainya terjadi kebocoran, mitigasinya gimana? Ya. Yang pertama adalah evaluating the post-leak mitigation consequence. Ini adalah salah satu tahap yang paling penting juga. In this step, various mitigation system in place are evaluated for the effectiveness in the limiting the consequence area. Jadi dicek keefektifan dari mitigasi yang ada, gitu ya, terhadap nanti consequence areanya. Oke. Kemudian toxic release are typically characterized as the prolonged build up then reduction in the cloud concentration with accumulated exposure throughout. Jadi ini kalau toxic release-nya. Kalau flammable event are more often released that are either ignited quickly or the material is quickly dispersed below its lower flammable limit tadi ya. Itu. Kemudian berikutnya, effect of mitigation measure of flammable consequence magnitude. Jadi ada adjustment-nya. Berapa adjustment-nya? Itu bisa dilihat di tabel 410. Tabel ini berdasarkan engineering judgment using experience in evaluating mitigation measure in quantitative risk analysis. Tabel 410-nya gimana? Ini dia. Jadi nilai konsekuensinya nanti bisa di-adjust 25%, 25 ataupun 15% tergantung pada mitigation sistemnya. Ya. Mitigation sistemnya ada inventory blowdown coupled with isolation system classified B or higher, maka adjustmentnya adalah dikurangi 25% dari areanya. Kalau fire water delete system and monitor itu 20%, kalau fire water monitor only itu adjustmentnya 5%, kalau foam spray system itu 15%. Itu tadi flammable dan apa? Explosion. Ada pertanyaan nggak? Untuk flammable dan explosion. Jadi ngitung COF-nya seperti itu kira-kira. Bentar ya, saya izin bentar. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ini pada tidur atau enggak ya? Bangun, bangun. Aman, Pak. Aman, Pak. Bener, bener ya, aman ya. Anak kuis ya. Mas Rizky kuis ya. Ayo. Jangan. Kok jangan loh. Lo katanya aman. Aman berarti udah paham kan? Belum tentu. Oke. Berikutnya adalah kita menentukan determine the toxic consequence. Tadi ada tiga ya. Flammable sama explosion. Kedua adalah toxic consequence. Jadi kalau
terjadi kebocoran, ada kemungkinan ada yang toksik. Nah, toksik itu kalau toxic fluid are similar to the flammable in that not all toxic release result in single type of effect by themselves. Hydrogen fluoride, ammonia, and chlorine pose only a toxic hazard. On the other hand, some toxic material, such as hydrogen sulfide, are both toxic and also flammable. Jadi fluida di dalamnya itu apa nanti dilihat. Apakah toxic sama flammable atau enggak. Ya. However, any toxic material when mixed with the hydrocarbon can pose flammable and toxic hazard. Oke, yang masuk toxic apa aja nanti ada banyak gitu ya. Nah, kemudian pertama langkahnya adalah determination of toxic release rate and mass. Jadi mirip dengan yang flammable sama explosion. Kita ngitung dulu release rate-nya berapa, release mass-nya berapa. Oke. Nah, di sini rumusnya hampir mirip ya. Seperti ini. Kalau rate ya jika M frac toxic dikalikan beratnya. Kalau massa M frac toxic dikalikan dengan massanya. W itu rate-nya ya. Rate-nya ya. Lajunya. Ya. Untuk pure toxic fluid M frac-nya 1. For the mixture, yeah, the toxic release rate and release mass are modified based on the percentage of toxic component in the mixture and the storage phase-nya, apakah liquid or vapor of the mixture. Okay, note that the magnitude reduction factor MFAC to account for detection and isolating system is not applied to toxic release as it is to the flammable release. Ya, jadi yang pengurangan tidak ada di toxic. Oke. Nah, toksiknya apa aja kategorinya? Itu adalah HF asid dan H2S. Kedua adalah amonia dan chlorine. Terus kemudian ada additional common chemical yang toksik itu dalam bentuk powder itu ada AlCl3. Dalam bentuk gas itu adalah CO, HCl dan EO. Gas atau liquid itu nitrit acid, NO2, fosgen, II dan PO. Dan liquid itu adalah TDI. Oke. Nah, cara ngitungnya yang pertama menghitung estimation of toxic consequence area untuk HF, asid, dan H2S. Tergantung tadi apakah continuous ataukah instantaneous. Rumusnya ini. Gitu ya. Oke, itu adalah C dan D-nya, faktornya. Itu masuknya di sini. Ya. Nah, di situ. Nah, C8 itu adalah faktor udah ada belum? C8. Ada. C8 ada di tabel ya. Cari aja di tabel agak belakang itu ada tuh di situ faktor-faktornya. Tabel berapa ya? Agak di belakang-belakang. Nah, ini dia. C8. Nih, faktor pengali ya. Tergantung unitnya apa. Apakah SI atau customary unit? US atau British? C8 ya yang ini nih. 0,0929 ataupun 1 feet. Ya, kalau pakai US customer. Oke. Ini dulu untuk HF dan HF asid dan H2S. Oke. Berikutnya untuk amonia sama chlorine. Ya, ngitungnya seperti ini. Ini I, faktor I sama F-nya dapat dari sini.
Ini amonia, ini untuk chlorine. Ya, tergantung release duration-nya berapa. Atau instantaneous release ya. Jadi tabelnya ini yang ini itu adalah continuous. Yang bawahnya adalah instantaneous. Oke. Berikutnya additional common chemical. Ya. Untuk additional common chemical itu tipenya hanya continuous saja. Tidak ada yang instantaneous. Ya. Fasenya itu bisa vapor, liquid ataupun powder. Ya. Tadi consequence equation-nya untuk yang continuous saja, yang instantaneous tidak ada. Makanya pakainya read. Ya. Contohnya ini. Ini ada aluminium chloride, karbon monoksida, hidrogen chloride, dan lain sebagainya. Masih banyak tabel di bawahnya. Oke. Nah, mirip dengan threshold limit, yang di sini juga ada namanya material concentration cutoff. Jadi kalau jumlah tertentu itu meskipun toksiknya terilis, tapi dia tidak membahayakan kesehatan. Intinya seperti itulah. Contohnya adalah HF, kalau kurang dari 30 ppm itu masih aman. H2S kalau kurang dari 100 juga masih aman. NH3 kalau kurang dari 300 masih aman juga, gitu ya. Untuk yang lain ada itu di situ tabelnya, toxic impact criteria for toxic chemical. Situ ya. Oke. Detailnya ya baca sendirilah, nggak usah saya jelaskan. Kemudian toxic outcome probability-nya in the event of release involve both toxic and flammable outcome. It is assumed that either the flammable outcome consume the toxic material. Jadi kalau terjadi kebakaran, maka toxic materialnya itu ya ikut terbakar. Ya. Or that toxic material disperse, atau toxic materialnya itu ya ke lingkungan, and flammable material have ke lingkungannya insignificant consequence. Jadi malah lebih toksiknya yang lebih berperan besar gitu ya, berpengaruh. In this case, the probability for the toxic event is remaining non-ignition frequency for the event. Jadi kalau kasusnya seperti ini, dia termasuk non-ignition frequency for the event. In example, probability of safe dispersion. Oke. Nah, determination of final toxic consequence area. Jadi kita itu kemarin ada asumsi 4 lubang kan? Lubangnya small, medium, large, sama rupture. Masing-masing itu punya GFF-nya, betul nggak? Pasti kan mereka punya GFF kan ya? Masing-masing punya GFF-nya. Masing-masing itu juga bisa dihitung konsekuensinya. Ya. Dan ngitung konsekuensi total itu adalah ya konsekuensi dari ini semua. Yang dikalikan dengan konsekuensi untuk masing-masing. Jadi masing-masing ini kan punya CA ya. Kan masanya beda, lajunya juga beda kan. CA untuk medium, CA konsekuensi analisis untuk large, dan konsekuensi analisis untuk rupture. Kan masing-masing beda. Nah, beda ini dikalikan GFF untuk small, ini dikalikan GFF-nya untuk medium, ini dikalikan GFF untuk large, dan ini dikalikan GFF untuk rupture. Dijumlahkan, sum of CA kali GFF gitu ya, dibagi dengan GFF-nya total. Itulah konsekuensi finalnya, final toxic consequence area. Seperti itu. Oke, itu yang disebut dengan probability weak toxic consequence area.
Yang berikutnya adalah, dan terakhir untuk consequence, adalah determine non-flammable, non-toxic consequence. Ya, yang ini nggak kebakar, tidak toksik. Meskipun non-flammable dan non-toxic, dia tetap serious injury to personal ataupun damage of equipment. Contohnya, consequence of steam leak. Kalau kebocoran steam. Ya. Steam itu berarti kan uap air. High temperatur kan pasti. Kalau dia di bawah, dia tidak menghasilkan komponen damage consequence. Karena ya temperaturnya 100 kan. Kira-kira 100 atau lebih lah. Okay. In general, steam is at 100 degrees Celsius immediately after exiting a hole in the equipment area. Within a few feet, depending upon its pressure, steam will begin to mix with air, cool, and condense. At a concentration about 20%, the steam or air mixture cool to about 60 degrees Celsius. The approach used here is to assume that the injury occur above 60 degrees Celsius. This temperature was selected as the threshold for injury to personnel, as this is the temperature above which OSHE require that hot surface to be insulated to protect against personal burn. Okay, the recommendation practice assume that the injury occur as a result of 5-second exposure to the temperature of 60 degrees Celsius. Jadi kalau temperaturnya di bawah 60 ya masih oke lah, tidak akan melukai orang. Ya. Atau kalau kena di atas 60 tapi kurang dari 5 detik, ya mungkin efek personal injury-nya nggak terlalu serius gitu ya. Oke, itu adalah untuk steam. Ngitungnya bisa seperti ini. Ada tipe continuous, ada tipe instantaneous. Ya, C10 tadi, lagi-lagi C10 sama C9 itu dari faktor pengali, faktor unitnya. For non-vapor release of steam, the continuous or instantaneous blending of results should be performed. Dihitung ininya, blendingnya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah consequence of acid and caustic leak. For caustic or acid that have splash time consequence, the water was chosen as the representative fluid to determine the personal consequence area. Acid or caustic leak do not result in component damage consequence. Ya, komponennya nggak rusak. Ya. The consequence area was defined at 180 degrees semicircular area covered by the liquid spray or rain out. The modeling was performed at 3 pressure. Pressure-nya 103, 206, dan 413. Atau 15 PSI, 30, dan 60. For release hole. Jadi, equation-nya seperti ini. Ya. Continuous itu ada, kalau instantaneous nggak ada, nilainya 0. Ini faktor pengali, G itu adalah dapat dari sini. C4 juga faktor pengali, dan rate-nya itu bisa dihitung. Ya. Dan H itu bisa dihitung menggunakan ini. Atau tabel berapa? Nah, tabel 4 hole-nya tadi ya. Jadi bisa dihitung seperti itu. Kalau blending, jadi digabungkan. Gimana caranya? Kalau digabungkan, ini adalah ada yang instantaneous, dikalikan dengan fact-nya, dan continuous dikalikan 1 min fact. 1 min fact-nya itu, bentar mana ya? Jadi nggak ke print screen ya. Fact and
Fact end-nya tuh ini. Ya. Fact ya, faktor pengalinya itu adalah minimum dari rate dibagi C5 atau 1 gitu. Faktor pengalinya itu, nah ini masuknya ke sini. Note that there is no need to calculate the component damage area for the non-flammable release of steam or acid caustic, maka C-liq-nya adalah 0. Nah, kalau udah ketemu tiga-tiganya tadi, non-flammable, non-toxic consequence-nya caranya juga sama. GFF dikalikan CA-liq-nya dibagi GFF total. CA-liq-nya adalah dari sini. C injury, ya, personal injury ini. Karena non-flammable, non-toxic itu hanya ke personal injury saja. Oke. Nah, kalau sudah ketemu tiga-tiganya, flammable sudah, CA-nya. Flame, ya. Kemudian toksiknya sudah, CA untuk toksik. Dan non-flammable, non-toxic juga sudah. Corrosion allowance, consequence analysis of non-flammable, non-toxic. Sudah ketemu, maka CA total untuk komponen damage itu adalah maksimum dari CA akibat flammable, CA akibat toxic, dan CA akibat non-flammable, non-toxic. Oke. Catatan, the component damage consequence area for toxic release, CA tox-nya itu 0. Ya kan? And the component damage consequence area for non-flammable and non-toxic itu adalah ya 0 juga. Nah, gitu. Diasumsikannya seperti itu. Kalau personal injury itu maksimum dari flammable, toxic, dan non-flammable, non-toxic tadi. Consequence analisis dari situ. Nah, final consequence area totalnya gitu ya, itu adalah gabungan dari consequence area akibat komponen damage dan akibat personal injury. Maksimum dari dua-duanya itu. Oke. Nah, kita sudah sampai pada tahap discharge. Tahap mana sebentar. Nih dia, udah sampai tahap ini. Ya, udah bisa menghitung nih. Final probability weighted consequence area yang tadi dikalikan GFF itu. GFF dikalikan dengan CA dibagi dengan GFF total. Itulah jumlah. Itulah CA-nya. Yang terakhir adalah yang berhubungan dengan finansial consequence. Gitu ya. Oke. Mana finansial? Oke. Nah, kalau berhubungan dengan finansial, itu artinya banyak faktor yang terlibat di situ. Kalau terjadi kerusakan di equipment kita gitu ya, itu banyak faktor yang terlibat. Apa aja? Pertama adalah cost of equipment repair and replacement. Jadi kalau rusak, berapa biaya yang dibutuhkan gitu. Ya. Untuk mengganti komponen tersebut, punya pressure vessel ya berapa M gitu ya. Untuk ganti pressure vessel. Mulai dari mulai dari harga beli, apakah sampai dipasang atau tidak gitu. Intinya sampai dipasang sih harusnya, harus sampai commissioning. Kemudian kalau terjadi kerusakan di komponen ini, itu di pressure vessel Anda, pasti daerah sekitarnya kalau terjadi kebakaran, terjadi kerusakan juga kan. Artinya itu juga termasuk faktor yang finansial yang harus diperhitungkan.
cost of damage to surrounding equipment in the affected area. Dan berikutnya adalah cost associated with production loss. Kalau equipmentnya ini ada rusak, berhenti. Ada business interruption di situ. As the result of downtime to repair and replace the damaged equipment. Pasti ada peluang yang hilang berapa. Ya. Dan cost due to potential injury associated with the failure. Kalau terjadi kerusakan, ada personal injury, pasti harus di cover ya. Dan environmental clean up cost. Nah, ini juga bisa jadi sangat besar. Masih ada yang ingat kejadian apa yang membuat BP hampir bangkrut? Ada yang tahu nggak? BP, British Petroleum hampir bangkrut karena ada satu kejadian. Deepwater Horizon, Pak. Deepwater Horizon. Wah, pasti udah nonton filmnya nih ya. Kenapa kok pengen bangkrut? Mana cost-nya yang paling gede di antara semua ini? Clean up-nya, Pak. Iya. Jadi untuk Deepwater Horizon kasus itu, ini nih, paling gede adalah clean up untuk environment-nya. Dia harus membersihkan ya. Biaya untuk membersihkannya itu berapa? Berapa juta barel yang ke expose ke environment ya. Kalau di Indonesia apa? Pernah tahu nggak ada kejadian di Indonesia? Lapindo, Pak. Iya, Lapindo. Lapindo, betul kan? Tapi apakah ini yang diperhitungkan? Enggak kan? Jadi gimana? Ini ya environmental clean up cost ya nggak mungkin terjadi kan? Tapi itu gimana caranya coba environmental cost clean up untuk ya lumpur segitu berapa miliar dolar yang harus dikeluarkan gitu ya untuk mengembalikan kepada kondisi semula. Nah, oke. Jadi faktor-faktornya itu. Financial cost-nya. Pertama adalah komponennya. Berapa biaya yang dibutuhkan. Berikutnya adalah surrounding-nya. Berapa yang kerusakan di sebelah-sebelahnya. Kemudian business interruption-nya. Kemudian financial cost related to injury, personal injury. Dan clean up cost. Ya. Itu adalah faktor-faktornya. Nah, kalau komponen damage, damage factor itu GFF dikalikan dengan whole cost dibagi dengan GFF total dikalikan dengan material cost-nya. Jadi ini ya sudah ada tabelnya. Ini adalah damage cost tahun 2001 dolar ya untuk whole cost-nya. Jadi tergantung lubangnya. Gitu ya. Seumpama apa paling gampang. Untuk pipa 1 inci small 5 ya. Whole cost-nya adalah $5. Terus ini adalah ya rupture, kalau rupture $20. Tuh, itu masuknya ke persamaan yang ini. Jadi ini itu dari tabel berapa? 415. Ini dari 415. Kalau GFF itu dari tabel probability. Kemudian material cost-nya adalah tergantung pada base-nya. Sebagai dasar, sebagai datum itu adalah carbon steel. Jadi kalau pipanya terbuat dari carbon steel ya material cost-nya faktornya 1. Gitu. Tapi kalau dia terbuat dari titanium, coba ya, yang tadi itu dikalikan 28.
Jadi yang ini itu tabel 416. Oke, jadi itu adalah nilai finansial untuk damage cost equipment-nya. Oke. Kemudian damage cost untuk surrounding equipment affected area. Itu adalah ngitungnya adalah CA, consequence analysis akibat yang damage cost itu dikalikan dengan equipment cost. Nah, equipment cost-nya itu dapat dari tabel ini ya. Nggak ada, sorry, nggak ada ini. Ini nggak ada tabelnya gitu ya. Nah, tapi dapatnya dari mana? Typically, constant value of the process unit replacement cost is used. Nah, si perusahaan menentukan tuh. Ya, constant value of process unit replacement cost-nya berapa. Oke. Berikutnya adalah business interruption cost. Di sini business interruption cost itu sudah ada nilainya, outage-nya berapa, ini dapat dari sini. Ini ada estimated equipment outage, itu dapat dari situ, ini tergantung jenis komponennya apa, dan tergantung juga jenis lubangnya apa. Jadi kalau satu hari, seumpama pipa gitu ya, pipa 8 inch. Medium itu 2 hari. Large 2 hari. Kalau rupture itu bisa sampai 3 hari. Untuk business interruption-nya ya. Kalau terjadi kerusakan di situ, berhentinya berapa? Oke. Tank bottom. Dasarnya tangki. Kalau small itu 5 hari. Kalau rupture itu bisa sampai 50 hari. Berhentinya bisnis, berhentinya operasi. Ya. Nah, outage-nya itu if a component has ini pertama, sorry. Pertama kita cari tabel itu dulu. Ya. For each release hole size, estimate downtime for each equipment is present on tabel itu. Kemudian berikutnya adalah if component has a failure or loss of containment through the hole or rupture resulting in the affected area, consequence area, the cost of downtime for the replacement and repair of the surrounding equipment in the affected area must also be considered. Jadi daerah sekitarnya komponennya rusak di sini. Daerah sekitarnya itu juga kan ada dibersihkan segala macam kan, juga harus berhenti juga. Rumusnya gimana? Rumusnya pakai ini. Ya. The cost of business interruption associated with repairing damaged equipment is equal to the cost associated with the lost production due to the shutdown of the facility. Outage equipment, outage surrounding areanya, kemudian dikalikan dengan production cost-nya berapa. Kalau satu hari $1 juta, ya sudah. Berarti dikalikan aja berapa hari si equipment-nya itu berhenti. Gitu. Itu adalah business interruption. Kemudian potential injury cost. Itu bisa dihitung dengan cara ini. 2. Ya. When a business take injury cost into account in the risk management, then appropriate result can be spent to prevent this injury from happening. Just as failure to consider the business cost of a zero effect area event can lead to undertaking this event with respect to risk, a risk could be present that is not considered in allocating inspection resource if the injury costs are not considered. Ya, jadi bisa ngitung dengan ini. Kemudian environmental consequence, clean up, bisa dihitung dengan ini. Ya, ini volumenya yang harus dibersihkan berapa, bisa dihitung dengan ini.
masanya berapa, fracture evaporated berapa, fracture evaporatednya bisa dihitung dengan ini. NBP itu non boiling pressure, non boiling point ya, Pak. Non boiling point sih ingat saya. Oke, fraction evaporated ini NBP non boiling point-nya. Atau kemudian density berapa, MW-nya berapa, ini adalah fluidanya berapa. Kira-kira seperti itu untuk konsekuensi analisis. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, saya mau bertanya, Pak. Sok Mas Cito. Terkait release time itu, ini buat mau toxic maupun flammable, Pak. Saya baru sadar itu kalau misalkan penentuan release time-nya itu dapat dari mana ya, Pak ya? Kalau misalkan kita mau mengkalkulasikan risk kan berarti maksudnya sebelum plan-nya itu benar-benar rusak atau gimana kan ya, Pak? Tapi data release time itu dapat dari mana, Pak? Yang ini ya, kira-kira ya contohnya ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini tergantung dari mana? Itu tergantung pada responnya. Coba terjadi kebocoran. Ada nggak sensor karbon monoksida di daerah situ? Kalau nggak ada, ya berarti artinya kita nggak bisa mendeteksi itu kan. Artinya ya mungkin kita pakai yang 60. Release duration-nya. Dia akan ada terus di situ. Bocor aja terus di situ. Tapi kalau dia ada dan dia bisa men-stop gitu ya, dia bisa kasih warning lah. Oh ini ada karbon monoksida loh di situ. Berarti release time-nya bisa lebih kecil gitu. Baik, Pak. Tapi Pak, kalau misalkan kita mau mengkalkulasikan sebelum si plan-nya itu mengalami, maksudnya sebelum plan-nya mengalami kerusakan sih, Pak, itu gimana, Pak? Jadi kita mau mengestimasi plan sebelum terjadi kerusakan kan? Nah itu gimana, Pak? Oke, biasanya sebelum kita bangun sesuatu itu kan punya PFD ya, sama PNID kan, proses flow diagram dan proses eye piping instrumentation diagram. Setelah itu nanti ada apa ya namanya, saya kok lupa. Jadi ada di situ tuh ngitung ilmunya khusus nih, apa? Kok saya lupa. Risk associated with the instrumentation. Saya ada nggak ya presentasinya? Nanti saya cariin coba minggu depan kalau ada. Jadi di situ juga udah bisa dihitung risk. Kalau ada equipment instrumentasi seperti ini, itu kira-kira respon time-nya berapa gitu. Itu bisa apa namanya ya? Ini kerjaannya orang teknik proses sih, orang proses plus orang instrumentasi. Makanya RBI itu juga melibatkan beliau-beliau, keahlian proses dan keahlian instrumentasi. Gitu, Mas. Baik, Pak. Sama satu lagi, Pak, mungkin Pak, terkait dengan area reduction factor itu akumulatif nggak, Pak? Kalau misalkan kita masang macam-macam tuh buat fire-nya, itu berarti diakumulasiin aja ya, Pak ya? Terus dikurangin sama konsekuensi area. Iya, Pak, betul. Akumulatif itu maksudnya kalau ada foam sama fire water gitu? Misalkan ada deluge system and monitor sama fire water monitors gitu, Pak? Atau ya, ini kan fire water deluge system monitor kan udah 20%. Jadi biasanya cuma satu sih mitigation-nya, nggak mungkin terlalu overprotected juga mahal kan jatuhnya. Oke, Pak. Baik. Berarti nanti tinggal FACT ini tinggal dikurangin sama konsekuensi area aja ya, Pak? Nah, ini maksimum ini 25% or higher. Jadi kalau terlalu kompleks ya reduction-nya maksimum 25. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya lagi merancang ada kuliah tamu, masih bikin janji ya, kapan gitu ya, sama orang yang
benar-benar mengaplikasikan RBI di lapangan. Cuma kayaknya buat pipa bukan buat, nggak tahu apakah buat equipment atau enggak. Saya nanti nanya dulu. Oke. Untuk hari Jumat, silakan bikin grup 2 orang, ya. Nyari contoh gimana cara menghitung konsekuensi analisis. Cari aja dari internet. Kalau seandainya datanya nggak ada, silahkan sementara ini diasumsikan, tapi asumsinya wajar. Gitu ya. Selama mitigation sistemnya apa nih gitu. Mitigation sistemnya fire water monitor only ya sudah. Berarti reduction-nya 5%. Seumpama kita punya gini. Seumpama kita punya equipment atmospheric gitu ya. Atmospheric tank. Itu kan yang tadi ada dish-nya gitu kan. Kalau seandainya ada dish-nya. Berarti kan fluida kalau bocor di sini gitu kan. Kalau seandainya terjadi kebakaran, ya kemungkinan adalah pool fire kan. Nah gitu. Jadi kalau Anda punya pressure vessel, terjadi bocor kecil, kemungkinan terjadinya apa nih? Ini gas gitu. Kalau bocor kecil, gas. Mau di belum di-share, Pak. Gimana sih? Kalau terjadi Anda punya pressure vessel, Anda punya lubang kecil bocor, kemungkinan fire-nya apa? Jenisnya. Jet, Pak. Jet. Jet fire pasti kan? Karena kecil, tapi pasti keluar gitu apinya kan. Tapi kalau kelamaan ya nanti bisa jadi explosion juga. Tapi meskipun Anda punya pressure vessel kecil, terus kemudian tidak auto ignition, terus kemudian ada vapor cloud, bisa jadi tipenya adalah VCE, vapor cloud explosion gitu. Nah gitu-gitulah asumsinya. Jadi coba gunakan logika. Asumsinya kira-kira tipenya apa gitu. Oke, kelompoknya 2 orang ya. Kalau 3 mah nanti yang satunya nggak kerja. Bedakan dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya, biar kalian bisa kerjasama dengan siapapun. Itu untuk hari Jumat ya. Nanti langsung hari Jumat langsung presentasi itu. Sampai Anda bisa menghitung berapa sih CA-nya. Kalau kemungkinan CA-nya cuma flammable gitu ya, ya sudah, Anda hitung flammable saja. Tapi kalau CA-nya toxic, ya toxic saja. Kalau CA-nya non-flammable, non-toxic, ya non-flammable, non-toxic aja gitu. Nggak usah semua ada kemungkinan itu kan. Anda punya pipa geothermal, isinya steam gitu kan. Steam kan pasti non-flammable, non-toxic. Gitu maksudnya. Oke? Jelas? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, thank you. Kita ketemu hari Jumat ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.